wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Ali dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem operasi jaringan, yaitu Windows Server 2008 R2. Di sini kita login sebagai administrator, kita memasukkan passwordnya. Pada bagian pertama, saya akan mengganti nama dari PC server ini dengan mengklik komputer di kanan, kemudian properties. Kita masuk ke change setting, kemudian kita klik change. Sini kita memasukkan nama komputer, kita tuliskan kelompok 5 server 1. Dalam penulisan nama komputer ini tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian klik OK. Kita klik close. Kemudian akan muncul "You must restart your computer after this time." Di sini kita pilih restart now untuk merestart server sekarang juga. PC server akan restart. Setelah komputer server merestart, kita masuk lagi menggunakan administrator dan kita masukkan passwordnya. Kemudian tunggu beberapa saat lagi untuk masuk ke desktop. Setelah kita mengganti nama PC server, kita memberikan IP pada interface server ini. Kita klik setelah kita mengganti nama PC server, kemudian kita memberikan IP pada interface server ini. Kita klik ke tab, kemudian control panel, kemudian kita masuk ke network and internet. Setelah itu kita masuk ke network and jaring center dan kita masuk ke change adapter setting. Kita klik kanan pada local area connection 2, kita klik properties, kemudian masuk ke internet protocol seperti 4, kita klik properties. Sini kita memasukkan IP nya, itu 192.168.5.1. Kemudian kita masukkan subnetnya, kemudian kita klik OK. Kita close. Dan kita close control panelnya. Setelah kita mengatur interface pada PC server, kemudian kita menginstal lagi Windows. Dari sini digunakan untuk membuat domain dari PC server dan membuat user yang dimana akan dimasukkan sebagai login di PC client. Kita masuk ke server manager, kemudian kita masuk rules, kita klik rules dan kita klik add rules. Di dalam add rules ini ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk Windows Server. Di sini kita memilih Active Directory Domain Service. Kita klik Add Request Video, kemudian kita klik Next. Kemudian kita klik Next. Kita pilih Install. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai.
Setelah proses instalasi selesai, kita klik close. Kemudian kita masuk ke DC Promo dan cara klik start, lalu klik run. Kita tulis DC Promo. Di dalam DC Promo ini kita memberikan nama sebagai domain pada PC server ini. Kita klik OK. Akan muncul tampilan wizard seperti ini. Kita klik use advanced mode installation, kita klik next, kemudian kita klik next, dan kita di sini pilih create a new domain untuk memberikan nama domain baru pada PC server. Kita klik next. Di sini kita memasukkan nama domainnya pokok5 server1.com, kemudian klik next. Kita tunggu beberapa saat. Di sini kita menuliskan nama domainnya. Kita tuliskan server1.com. Kemudian klik next. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Setelah itu kita klik next. Di sini kita memilih Windows Server R2. Kemudian klik next. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Sini kita menyentang .NET server, kita klik next. Kita pilih yes. Nah, kemudian kita klik yes. Dan di sini kita klik next. Kita isikan password PC server kita. Kemudian klik next. Ini kita klik next. Kemudian kita centang reboot on complete, dimana setelah proses instalasi channel sini selesai, PC kita akan merestart sendiri. Setelah kita merestart PC server ini, kita masuk login lagi menggunakan administrator. Kita masukkan passwordnya. Ini kita disuruh untuk mengganti password lama dengan password yang baru. Kita masukkan password barunya. Kemudian kita klik tanda panah. Kemudian ini kita klik OK. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke desktop PC. Setelah kita menginstalasi JS, kita di sini membuat user yang akan digunakan di PC klien sebagai login. Untuk membuat user, kita klik start, kemudian administrasi tool, kemudian kita klik aktif directory user and computer. Nah, setelah itu kita klik kanan pasti server1.com, kita klik pilih new, kita pilih user, kita masukkan first name, dan kita masukkan passwordnya juga. Nah, di sini kita menuliskan nama user, dimana user tersebut akan digunakan di PC klien sebagai login. Nah, kita tuliskan Irwan.
kemudian kita klik next. Kita masukkan password user tersebut. Dan di sini kita klik password never expires agar password tersebut tidak kadaluarsa. Kita klik next dan di sini kita klik finish. Nah, Irwan Kurniawan sudah masuk sebagai user di sini. Kemudian kita klik kanan lagi untuk menuliskan user kedua. Kita pilih masukkan first name, last name, dan full name-nya. Dan kita masukkan lagi nama lockdown name yang digunakan di PC client. Kita masukkan lagi passwordnya. Di sini kita membuat password semua user sama agar mudah diingat. Dan kita pilih lagi password never expire. Dan kita klik next. Finish. User sudah terdaftar. Kemudian kita buat user sekali lagi. Kita masukkan namanya. Dan kita masukkan lagi nama yang akan digunakan di PC client untuk web. Setelah itu kita masukkan passwordnya lagi. Dan kita centang password never expire. Kita klik next. Kemudian kita klik finish. Nah, ketika user ini sudah terdaftar di PC client, menginstal AJDS dan membuat user pada server sudah selesai. Selanjutnya kita menginstal JHJP server. JHJP server ini berguna untuk memberikan IP otomatis ke klien. Kita menuju ke server manager. Kemudian kita klik add rules. Kita klik next. Kemudian di sini kita memilih JHJP server. Kita centang. Kemudian kita klik next. Kita klik next. Mantap, kita klik next. Nah, ini DNS private DNS server, kita masukkan IP server pada interface yang local area connection di mana di 192.168.5.1. Kita klik valid dan ternyata berarti terada IP ini sudah ada di server. Dan kita klik next. Ini kita memilih wins is not. Kita klik next. Nah, di sini kita memasukkan rank IP-nya. Kita klik add. Scope name kita beri nama serah, kita beri nama jaringan. Starting IP address kita masukkan 128.5.2. Dimana di sini IP berarti dimulai dari 5.2 dan akan berakhir di 2.98.5.254. Ini contact type kita pilih wired dengan berdurasi 8 hari dan kita masukkan gateway-nya 92.98.5.1 dan kita klik ini. Setelah itu kita klik next. Di JHJP versi 6 ini kita pilih disable saja karena kita tidak menggunakan JHJP versi 6. Kita klik next. Kemudian kita pilih use current channel, kita klik next.
Setelah itu kita klik install. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Nah, ini proses instalasi DJP sudah selesai. Kemudian untuk pengetesan IP pada klien akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Indra Eka Prasetyo. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk prosesnya, kemudian klik 2 kali pada simbol jaringan di pojok bawah kanan pada Windows 10. Kemudian klik support, kemudian pilih gitar untuk mendengar audionya. Ini IP nya sudah didapat, yaitu 192.168.2. Itu selesai. Kemudian kita akan mengganti nama domain pada PC klien. Pertama kita klik start, kemudian pilih my computer, lalu klik kanan, pilih properties, kita pilih computer name, lalu klik change. Kita pilih domain pada menu F, itu masukkan 11.com. Setelah itu, setelah kita mengganti nama domainnya, klik OK. Setelah itu muncul komputer name change, masukkan username-nya, yaitu admin.com. Lalu masukkan passwordnya, yaitu PKJ123 kontakannya. Oke, klik OK. Muncul muncul kotak dialog, yaitu welcome to the server 1.com domain. Kita klik OK. Kemudian muncul lagi kotak dialog yang berisikan tulisan you must restart this computer for the change detect item. Kita klik OK. Dan untuk lagi untuk restart komputer no, kita pilih yes, itu untuk merestart PC klien ini. Dan jangan lupa masukkan passwordnya, yaitu PKJ123 kontakannya. Setelah username dan password sudah dimasukkan, kita klik OK. Ini sudah masuk di user Indra. Selanjutnya kita akan masuk ke Versari. Pertama kita membuat folder baru ini, bisa 5. Kemudian klik 5, kemudian klik kanan, pilih share with, kemudian pilih specific people. Setelah itu pada kolom kita pilih area dan klik add. Setelah itu kita pilih area, ganti permission levelnya menjadi read or write. Setelah itu kita klik save, kemudian kita klik done. Itu kita cek pada isi kliennya, kita pilih my network list, kita
yaitu pilih add a network place, lalu muncul kotak dialog, kita klik next. Itu kita tunggu proses. Itu selesai, dan muncul kotak dialog yaitu what do you want to create this network place, kita pilih next. Kita masukkan lokasi dari folder yang dikirim oleh server ke klien. Kita buka servernya, kita lihat lokasinya, yaitu kelompok 5 server yaitu kita masukkan alamat lokasi dari folder yang di-sharing tadi, yaitu //5 Nah, kita memasukkan nama dari lokasi folder yang saya tadi, kita klik next. Kemudian klik inisiasi yaitu finish. Sharing sudah masuk, kemudian saya akan membuat folder di dalam folder yang di-sharing tadi. Membuat folder baru di dalam folder sebelumnya yang sudah di-sharing. Satu, kita cek lagi pada server. Ya, folder ini sudah berhasil. Kemudian proses yang dilakukan oleh Irwan Kurniawan. Saya Irwan Kurniawan akan melanjutkan praktek, yaitu remote access. Yang pertama, dari remote access kita matikan dulu firewallnya di server. Langsung saja kita klik control panel. Setelah itu kita pilih system and security, kita pilih Windows firewall. Di sini kita akan mematikannya, pilih turn Windows firewall on or off. Kita pilih radio button berlambangkan X, lalu pilih OK. Selanjutnya di client, terlebih dahulu kita harus masuk ke akun administrator. Kita login dulu. Setelah masuk ke komputer klien dengan akun administrator, selanjutnya kita matikan juga firewallnya. Seperti biasa kita pilih control panel, lalu masuk ke security center, pilih Windows firewall, lalu off-kan Windows firewallnya. Ada tambahan lagi untuk di konfigurasi klien, yaitu mengizinkan akses remote melalui My Computer, lalu properties. Di sini ada tab remote, kita pilih, lalu centang lalu remote assistant station, kita pilih OK. Selanjutnya kita cek IP dari klien ini untuk dihubungkan nantinya. Setelah kita cek, kita langsung saja masuk ke server, langsung kita remote.
Caranya yaitu pilih start, lalu masuk ke add program, pilih aksesoris, lalu pilih remote desktop connection. Di sini kita masukkan IP dari klien yang sudah kita cek tadi. Ini ada pemberitahuan, kita pilih yes saja. Di sini sudah masuk logon untuk ke klien. Di sini logonya harus melalui administrator. Kita masih menggunakan akun administrator. Ya, di sini untuk remote aksesnya sudah bisa. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke NAT. Kita tutup dulu remote aksesnya. Untuk ke NAT, pastikan dulu Ethernet 1 kita terhubung ke internet dan juga mendapatkan IP. Setelah itu kita coba ping ke Google. Kita coba ping ke Google dengan IP 88.8. Di sini server sudah bisa untuk ping ke Google, berarti akses internetnya sudah bisa. Selanjutnya kita akan menginstal rules. Kita pilih next. Kita pilih network policy and access service. Kita pilih next, lalu centang routing and remote access service. Kita next, langsung saja kita install. Kita tunggu prosesnya. Bila instalasi berhasil, maka di sini akan muncul tulisan installation success. Kita close saja. Langsung saja kita konfigurasi NAT-nya. Kita masuk ke fitur. Langsung saja kita konfigurasi NAT-nya, masuk ke rules, lalu pilih network policy and access. Lalu di sini ada routing dan remote access, kita konfigur dengan cara klik kanan. Pilih next, lalu di sini kita pilih pilihan NAT. Di sini kita akan memilih interface mana yang akan di-NAT-kan. Kita pilih interface yang pertama. Kita next, lalu finish. Kita tunggu prosesnya beberapa menit. Dan di sini konfigurasi NAT sudah selesai. Selanjutnya kita akan cek di kliennya. Kita login dulu. Di sini kita login dulu menggunakan administrator. Kita langsung cek saja internet NAT-nya. Kita coba cek akses ke Google, apakah internetnya bisa. Kita coba akses. Apabila akses ke Google berhasil, berarti NAT dari server ke klien sudah berhasil.
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IIS. Yang pertama kita install dulu rules dari IIS-nya. Kita terus. Lalu di sini kita pilih web server dan next. Di sini tidak usah memilih apa-apa, langsung next saja. Kita pilih install. Kita tunggu prosesnya beberapa menit. Selanjutnya kita cek di klien apakah web server IIS-nya berjalan. Kita masukkan nama domainnya. Apabila keluar tampilan seperti ini, maka web server ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke subdomain. Untuk membuat subdomain, pertama kita harus mengkonfigurasi di servernya. Pertama, Anda harus sudah mempunyai file untuk subdomain itu sendiri. Ini saya sudah membuatnya. Kita kopikan filenya ke dalam folder C di inetpub, lalu di www. Kita kopikan di sini. Lalu selanjutnya kita ganti kode HTML di domain utamanya. Di IIS saat ini kita ganti menjadi HTML yang ini. Kita open with menggunakan HTML notepad dulu. Kopikan semua kodenya. Lalu menggantinya dengan file IIS saat ini. Kita save. Yang ini boleh dihapus. Lalu untuk HTML subdomainnya kita harus membuat folder lagi di inetpub. Kita namakan subdomain saja. Dalam subdomain ini masih kosong, kita harus mengisikannya dengan file HTML subdomainnya. Ini biodata sudah saya buat untuk file subdomainnya. Kita kopikan beserta gambarnya. File IIS ini harus selalu dikopikan karena IIS ini adalah file default dari web IIS. Seperti tadi kita harus mengganti HTML-nya. Kita kopikan juga di file ini. Kita save. Lalu di IIS saat ini boleh kita hapus file biodatanya. Lalu kita konfigurasi file HTML-nya di sini. Kita arahkan kode ini ke subdomain yang akan kita alamat subdomain yang akan kita buat. Kita arahkan ke subdomain .server1.com. Kita save. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di IIS-nya. Kita membuka Start Administrative Tool, lalu pilih Internet Information Service.
Maaf, sebelum itu kita harus masuk ke DNS untuk membuat domainnya, subdomainnya. Masuk ke DNS, kita buka kelompok 5 servernya, lalu kita masuk ke folder ini, forward lookup sound. Kita masuk ke server1.com. Ini kita akan buat subdomainnya. Kita klik kanan, lalu pilih new host. Kita masukkan namanya, lalu IP address servernya. Setelah itu kita pilih add host. Selanjutnya kita harus menghapus file dengan IP public ini agar tidak terjadi crash nantinya. Di domain DNS juga kita hapus. Setelah konfigurasi di DNS ini, kita selanjutnya konfigurasi di IIS-nya. Kita masuk ke IIS. Setelah itu kita buka kelompok 5 server ini. Di site kita tambahkan setnya, add.set di kanan. Kita namakan websitenya subdomain, lalu physical path-nya di sini kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi, yaitu di localdisk C. Setelah itu masuk ke inetpub dan folder subdomainnya yang sudah dibuat kita pilih oke. Hostname-nya kita isikan subdomain.server1.com. Setelah itu kita pilih oke. Kita harus restart ini setnya untuk agar setnya berjalan. Kita restart. Setelah itu kita coba masuk melalui server, apakah subdomainnya sudah berjalan dengan baik. Kita ketikkan domain utamanya server1.com. Sini sudah masuk domain, cek subdomainnya apakah berhasil. Di sini ada link, klik sini, kita klik saja untuk mengeceknya. Dari sini terlihat domainnya sudah berjalan. Alamatnya berbeda dengan domain pertama, ini server 1, sedangkan subdomainnya subdomain server1.com. Kita coba cek juga di kliennya. Kita refresh. Ini keluar domain pertamanya seperti tadi. Lalu kita cek juga. Nah, di sini sudah berhasil untuk di kliennya di Windows XP. Sekian video dari kelompok 5. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.